Jadi di struct song ini gunanya buat struct note untuk link list. Isinya itu ada ID, title atau judul, artis, durasi. Terus di song tail ini buat menunjukkan lagu terakhir. Current ini buat lagu yang diputar. ID aneh ini ID-nya. Terus di bagian sini untuk ngecek apakah playlist itu kosong ditandai dengan tailnya menuju 0 sama dengan 0. Terus di sini untuk mengambil head atau playlist pertama. Jika playlist kosong, head tidak ada. Head selalu not setelah tail. Di bagian void pushback ini adalah fungsi untuk menambahkan lagu di akhir. Ini song node ini untuk alokasi node baru name songnya. Node ID, title, artist, dan duration-nya ditaruh satu-satu di ID aneh, title, artist, dan duration. Di perulangan ini, jika ini is empty atau perulangannya kosong, ini kita akan buat node baru itu jadi tail, dan tail next-nya itu jadi tail, dan current atau untuk tempat mutarnya itu juga di tail. Else lainnya kalau misalnya ada nggak kosong, itu node next-nya yang baru itu bakal menuju ke tail next atau ke head-nya, dan tail next-nya akan jadi node, dan tail node barunya itu akan jadi tail. Lalu abis itu dicetak lagu dengan judul yang baru ditambahkan di akhir. Nah, di void push front ini kurang lebih sama kayak yang sebelumnya, void push back. Cuma bedanya dia ini nambahin lagu di awal. Sama yang di else ini dia di else tail nunjuk node baru sebagai head. Jadi di bagian sini itu untuk menemukan lagu berdasarkan ID. Mulai dari head di sini. Terus kalau ID ditemukan maka langsung dicetak. Kalau nggak ditemukan dia bakal lanjut terus sampai bertemu head kembali dan dicetak ID tidak ditemukan. Terus di void insert after ini untuk menambahkan lagu di tengah-tengah tapi lewat ID tertentu, karena di sini kita masukin integer target ID. Nah, di sini perulangannya jika kosong, dia akan menyetak playlist kosong, lagu akan ditambahkan pertama kali, dan kita akan balik ke void pushback, itu menambahkan lagu yang awal. Nah, di sini ada song target. Ini untuk mencari target lewat ID-nya tadi. Jika itu targetnya tidak ditemukan, maka akan mencetak ID dengan target tersebut tidak ditemukan. Jadi di song node ini di song node sama dengan name song ini buat nambahin node baru. Terus node next sama dengan target next ini buat nautin node baru ke target, ke node setelah target. Jika target itu tail, maka gerbang terakhir itu node baru. Setelah itu dicetak. Jadi bagian sini untuk hapus lagu berdasarkan ID, dicek dulu kan, kalau ID-nya kosong maka dicetak playlist kosong. Terus di sini mulai dari tail. Terus song current ini mulai carinya tuh dari head. Ya. Terus dilakukan perulangan kan, kalau dia ketemu ID-nya ini, kalau yang ini berarti ID-nya tidak ditemukan. Lanjut ke perulangannya if cure itu sama dengan pref. Cure itu tadi kan tail next atau head-nya, kalau sama dengan pref berarti dia cuma ada satu node. Jadi cure tinggal kita delete dan tail current-nya itu bakal jadi 0 dan bakal ke code playlist kosong. Nah, lanjut di sini ada pref next, yaitu sama dengan cure next, biar untuk melewatkan cure-nya. Jika sini cure sama dengan tail, berarti tailnya itu sama dengan sebelumnya. Dan misalnya jika di sini cure itu sama dengan current, berarti yang diputar, berarti current itu sama dengan tail next ke nextnya lagi. Lalu habis itu cara tinggal di delete. Jadi ini habis itu tinggal dicetak lagu ID-nya itu dengan ID yang dicari itu sudah berhasil dihapus. Nah,
Nah, di find by title ini dia mencari berdasarkan judul. Jika is empty, maka playlistnya kosong. Terus jika nah, string and post di sini berarti dia tidak ditemukan. Nah, karena ini jika title tidak sama dengan end post, maka dia ketemu. Terus dia nyetak ID-nya, judul, artis, sama durasi. Dan kalau misalnya nggak ketemu, maka dia lanjut sampai temp tidak sama dengan tail next. Dan jika dia nggak ketemu, maka dia mencetak tidak ada judul yang mengandung keyword. Terus ini fungsi untuk mencetak semua playlist. Dicek dulu kalau playlistnya kosong, dia akan keluar dari fungsi. Terus kalau dia nggak kosong, dia akan mencetak judulnya dulu, playlist. Dimulai dari head atau playlist lagu pertama. Terus dicetaklah seluruh struct node, ya, ID, title, artist, duration, semuanya itu. Terus dilakukan sampai akhir, sampai dia kembali lagi ke head. Maka playlist sudah tercetak semua. Oke, lanjut ke integer size ini untuk menghitung jumlah lagu. Jadi di sini ada misalnya kalau misalnya dia kosong berarti dia return 0. Dari sini kita inisiasi count baru yaitu dengan 0. Jadi song time-nya kita atur di time next atau di head-nya. Kita menggunakan perulangan, count itu plus 1 dengan time-nya bakal jalan ke time next. Kalau misalkan si time itu tidak sama dengan time next atau sampai head terakhir. Habis itu return count. Nah, di void play current ini adalah void untuk menampilkan lagu yang sedang diputar. Kalau misalnya currentnya tidak ditemukan, berarti mencetak tidak ada lagu yang sedang diputar. Habis itu keluar dari percabangan nge-code currentnya yang sekarang lagi diputar itu code ID, title, artis, dan duration semuanya. Selanjutnya lanjut ke void play current atau pindah ke lagu selanjutnya. Jika current nggak ada atau yang diputar itu nggak ada lagunya, maka cetak tidak ada lagu yang sedang diputar. Nah, kalau misalnya ada, langsung pindah ke lagu selanjutnya. Jadi fungsi ini untuk memutar atau pindah lagu ke sebelumnya. Terus ini kalau nggak ada yang diputar maka dicetak tidak ada lagu. Terus tail next ini start dari head. Terus tail 2 adalah kandidat awal dari previous. Nah ini kalau ini artinya ditemukan kan ada lagu yang diputar. Nah ini tuh ditemukan lagu sebelumnya, maka yang diputar sekarang adalah yang lagu sebelumnya itu. Lanjut ke void jump, itu void untuk loncat langkah lagu, bisa mundur atau maju. Di sini jika misalkan current itu tidak ada atau dia kosong, berarti kita akan mencetak tidak ada lagu. Lanjut ke integer langkah, di sini kita inisialisasi dulu langkahnya dengan integer, langsung masuk ke percabangan. Jika n-nya itu lebih besar dari 0, maka langkahnya itu sama dengan n. Nah, dengan perulangannya yaitu i-nya berat dari 0 dan i-nya itu kurang dari langkah dengan plus-plus, jadi current-nya itu bakal lanjut ke current next terus sampai sebelum langkah. Else-nya kalau misalnya langkahnya itu minus n, berarti perulangannya itu i 0 dan i-nya itu kurang dari langkah, i++, dengan langsung kita pakai fungsi pref song, yaitu fungsi yang kebalikan mundur. Lalu kita bisa play current-nya untuk dapat mencetak playlist lagu yang lagi dimainin. Lanjut ke void set by current by ID. Nah, jika void ini fungsi buat
yaitu fungsi lagu yang diputar berdasarkan ID. Nah, jika note itu nggak ada, maka cetak ID tidak ditemukan. Nah, jika lagu yang diputar itu ada notnya, maka cetak current di set ke ID. Terus lanjut ke void total duration. Itu fungsi buat mencetak total durasi. Jika dia kosong, maka cetak total durasi sama dengan 0. Titik. Jadi di sini kan fungsinya untuk menghitung seluruh total durasi lagu yang ada di playlist, mulai dari jadi penyimpanannya mulai dari 0 dulu. Terus ditelusuri lagu mulai dari till next ini, mulai dari head kan lagu pertama. Terus dihitunglah durasinya, terus ditambah-tambahin sampai ke lagu terakhir. Di sini kalau dia sampai ke head kembali, maka perulangannya berhentikan. Terus semua itu kan semua durasinya menggunakan detik. Nah, dia tuh dijadiin ke menit dulu. Ini total dibagi 60 detik. Terus sisanya itu bakal jadi detik. Jadi siotnya atau keluarannya tuh mudah terbaca berapa menit dan berapa detik. Lanjut ke void remove current, yaitu void untuk hapus lagu yang sedang diputar. Di sini ada misalkan kalau dia kosong atau current itu tidak ada, berarti kita akan mencetak tidak ada lagu yang sedang diputar. Lanjut di sini del-nya kita inisialisasi dulu, yaitu sama dengan current. Jadi if ini memberitahu kalau misalnya ini lagunya cuma satu, kalau tel itu sama dengan tel next, berarti kalau del yang kita delete, tel sama currentnya itu bakal 0 dan bakal mencetak kalau lagu terakhir itu udah dihapus dan playlistnya kosong. Lanjut ini ke song pref itu kita inisialisasi dulu ke tail dengan perulangan. Kalau pref nextnya itu tidak sama dengan current, prefnya bakal terus ke pref nextnya. Nah, pref nextnya ini bisa sama dengan current next karena di current itu mau kita hapus. Jadi if current, tapi kalau misalnya current itu sama dengan tailnya kita jadiin pref dan currentnya bakal ke pref next. Dan di situ kita bisa langsung code lagu yang sedang diputar itu udah dihapus dan tinggal di delete del-nya. Oke, sekarang kita udah masuk ke integer mainnya. Di sini dia bakal nge-code dari 0 sampai 1 ini. Nah, terus kita suruh milih dari 0 sampai 1 itu mau yang mana. Nah, check ignore ini kalau misal kita biar bisa spasi gitu. Jadi bagian ini untuk menginput lagu di akhir. Nanti yang bakal diisi itu ada judul, nama artisnya, terus jumlah durasinya. Terus fungsi getLine ini biar bisa memasukkan judul pakai spasi gitulah. Terus yang pilihan kedua ini untuk menambahkan lagu di awal. Sama aja isinya, nanti yang bakal diisi itu ada judul, artis, sama durasinya. Lanjut ke else if yang pilihan ketiga ini. Di sini kita untuk mengambil yang nomor 3 itu tambah setelah ID tertentu. Oke, di sini kita pakai insert after. Nah, yang else if ke pilihan keempat ini kita untuk hapus berdasarkan ID. Makanya kita pakai void di sini remove by ID. Nah, jika kita milih inputan 5, jika kita masukin inputan 5, maka print playlist yang kita buat tadi dicetak semua. Nah, kalau inputannya 6, maka dia bakal nyari lagu berdasarkan judul yang kita masukin. Nah, kalau kita masukin inputan 7, maka dia bakal nyetel lagu berdasarkan ID yang kita masukin. Jadi di bagian sini inputan 8 untuk memutar lagu, terus inputan 9-nya memutar lagu setelah lagu yang lagi diputar. Terus kalau yang inputan nomor 10 ini memutar lagu sebelum lagu yang lagi diputar. Terus pilihan nomor 11 ini untuk jam and langkah. Itu misalnya kita mau memutar lagu dua ke depan, atau lagu-lagu sebelumnya itu bisa menggunakan negatif. Terus untuk inputan yang 12 ini untuk total durasi, kita panggil void total duration.
Terus untuk inputan 13 itu untuk remove current, yaitu hapus lagu yang sedang diputar. Nah, untuk inputan yang ke-14 yaitu untuk jumlah lagu, jadi jumlah lagu dalam playlist dengan manggil void size. Nah, yang di else if pilihan 0 itu untuk keluar dari program ini. Dan kalau selain dari pilihan inputan yang tadi, itu pilihannya bakal tidak valid. Ini bakal ngulang terus sampai pilihannya itu yang dicari bukan 0.